Ketemu lagi dengan Papa Geek di sini yang tetap setia mengulas alur cerita dari film-film yang menarik. Tek 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 tek. Kali ini Papa akan mengulas alur cerita dari film The Invisible Man yang dirilis pada tahun ini. Tek 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 tek. Oke, langsung saja kita masuk ke alur cerita dari The Invisible Man. Di awal cerita, ada seorang wanita yang bernama Cecilia Cash dan pacarnya Adrian Griffin. Di suatu malam, Cecilia ternyata ingin kabur dari rumah pacarnya itu. Belum jelas alasan dia kabur karena apa. Pacarnya, si Adrian, akhirnya tahu bahwa Cecilia mau kabur, namun Cecilia bisa meloloskan diri dibantu oleh adiknya Emily. 2 pekan berlalu. Ternyata sejak kejadian Cecilia kabur dari rumah pacarnya itu, dia mengalami trauma untuk keluar rumah karena rasa takut yang berlebih terhadap pacarnya jikalau pacarnya datang. Bahkan Cecilia juga takut untuk bertemu dengan orang lain. Datanglah Emily mengabarkan bahwa Adrian, mantan pacarnya itu, rupanya sudah meninggal karena bunuh diri. Namun, Cecilia merasa aneh dan berpikir, bagaimana seorang Adrian bisa bunuh diri? Adrian itu adalah orang yang sangat berpengaruh dan bisa mengontrol segalanya, bahkan terhadap pacarnya. Dan rupanya Cecilia itu tidak tahan tinggal dengan Adrian karena hidup Cecilia terlalu dikontrol. Mulai dari penampilan, aktivitas di luar rumah, perkataan, sampai makanan juga dikontrol oleh Adrian. Dan di sini Cecilia merasa sangat terkekang sehingga memutuskan untuk kabur. Mendengar kabar tersebut, Cecilia menjadi lebih tenang dan mulai berani untuk keluar rumah dan melanjutkan aktivitasnya. Oke, lanjut. Cecilia dihubungi oleh Tom, adiknya Adrian yang menjadi pengacara, dan rupanya Adrian membuatkan surat wasiat kepada Cecilia di mana Cecilia akan mendapatkan hak waris sebesar 5 juta dolar. Dan dari sinilah kejadian aneh mulai terjadi. Di mana ketika Cecilia sedang memasak, dia pergi meninggalkan dapur untuk membangunkan Sydney, anak dari temannya James, di mana Cecilia tinggal untuk sementara. Tiba-tiba api kompor membesar dan mengakibatkan masakan yang dimasak menjadi gosong, dan di sini hampir terjadi kebakaran. Kejadian aneh berikutnya adalah ketika Cecilia tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik, lampu kamarnya hidup mati, sampai akhirnya dia bangun dan berteriak memanggil James karena ada kejadian di mana selimutnya seperti ada yang menahan ketika dia melempar ke kursi. Dan James mengatakan agar Cecilia legowo atas kematian Adrian, agar tidak terus dihantui oleh arwah Adrian. Oke, kisah berlanjut di keesokan hari ketika Cecilia mengikuti tes wawancara untuk suatu pekerjaan. Di sana, Cecilia pingsan dan ternyata penyebab dia pingsan adalah di dalam tubuh Cecilia terdapat banyak kandungan diazepam. Itu adalah semacam obat bius, dan sewaktu Cecilia diberitahu bahwa apa penyebab dia pingsan, dia melihat botol diazepam yang dia gunakan untuk membius Adrian sehingga Cecilia bisa kabur dari kediaman Adrian. Tiba-tiba ada di kamar mandi. Padahal Cecilia sadar sewaktu dia kabur, botol obat bius tersebut sudah terjatuh di jalan. Namun yang membuat heran, kenapa tiba-tiba bisa ada di sana? Cecilia mempunyai teori bahwa sebenarnya Adrian belum mati. Hal ini dia kemukakan di depan Tom, adik Adrian yang menjadi pengacara, bahwa saat ini dia sedang diteror oleh Adrian dan meminta adiknya untuk menyuruh Adrian berhenti melakukannya. Namun Tom tidak mempercayainya karena dia melihat sendiri jasad Adrian sewaktu meninggal tersebut. He's gone, Cecilia. Listen to me. Akhirnya Cecilia pergi ke rumah adiknya Emily, dan di sana Emily mengatakan bahwa Cecilia mengirimkan email ke Emily dengan bahasa kasar. Cecilia tidak mengerti apa yang dikatakan Emily karena dia tidak pernah mengirimkan email ke Emily sama sekali, dan di sana Cecilia diusir oleh adiknya. Sesampainya di rumah, Sydney menghampiri Cecilia yang sedang menangis, namun tiba-tiba Sydney jatuh tersungkur, dan ketika Sydney terbangun, dia lantas berteriak memanggil ayahnya James dan mengatakan bahwa Cecilia lah yang memukul Sydney, padahal Cecilia tidak melakukan apa-apa. Come on, Sydney.
Setelah Sydney dibawa keluar oleh James, Cecilia pergi ke kamar untuk berjaga-jaga dengan menabur bubuk kopi agar bisa mengetahui jikalau Adrian datang dan menginjak serbuk kopi itu sehingga meninggalkan jejak. Karena menunggu lama dan tidak muncul juga, Cecilia mempunyai ide untuk mencoba menelpon ke HP Adrian, dan ketika Cecilia menelpon terdengar bunyi getaran di loteng yang artinya Adrian benar ada di rumah itu dan selama ini bersembunyi di loteng. Namun bagaimana caranya Adrian bisa melakukan sesuatu tanpa terlihat? Akan Papa jelaskan nanti. Ketika Cecilia akan turun dari loteng, terlihat kaleng cat yang ada di sebelahnya dan muncul ide untuk melempar cat tersebut ke bawah dengan harapan ketika Adrian datang cat itu akan menandakan jejaknya. Rupanya ketika dilempar cat tersebut mengenai tubuh Adrian yang ternyata sedang berada di tangga sehingga menyebabkan dia menjadi terlihat. Melihat hal tersebut, Adrian lantas lari menuju dapur untuk membersihkan dirinya dari cat dan dikejar oleh Cecilia. Namun terlambat. Adrian sudah berhasil membersihkan cat dari tubuhnya sehingga dia tidak terlihat kembali dan langsung mencekik Cecilia serta membantingnya hingga jatuh ke lantai. Terjadi perlawanan oleh Cecilia dengan menggunakan barang yang ada di dekatnya. Cecilia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan Adrian. Akhirnya Cecilia bisa meloloskan diri setelah sebelumnya dia memukul Adrian dengan piring dan dia langsung keluar. Dengan menggunakan ojek online, Cecilia menuju ke kediaman Adrian di daerah pantai Stinson untuk berusaha menemukan jawaban atas apa yang menimpanya selama ini. Sesampainya di kediaman Adrian, Cecilia menuju laboratorium di mana Adrian menaruh risetnya di sana. Dan rupanya Cecilia menemukan salah satu riset Adrian, yakni baju yang memiliki teknologi sangat canggih penuh dengan kamera kecil yang bisa menyebabkan orang yang memakainya bisa tidak terlihat. Mengetahui hal tersebut, Cecilia lantas mengambilnya karena dia mendengar suara anjing peliharaan Adrian menggonggong yang artinya seseorang telah datang dan kemungkinan besar itu adalah Adrian. Dan akhirnya Cecilia bisa keluar dari rumah itu. Lantas menelpon adiknya Emily untuk bisa menemuinya di sebuah restoran karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakannya. Akhirnya Emily datang menemui Cecilia dan Cecilia mengatakan bahwa dia telah pergi ke rumah Adrian. Di sana dia menemukan jawaban yang bisa membuktikan bahwa apa yang selama ini dia katakan itu adalah benar. Serta selama ini Adrian telah membuntuti Cecilia. Namun ketika Cecilia ingin melanjutkan, tiba-tiba ada pisau melayang di samping Cecilia dan langsung menggorok leher Emily. Setelah itu, pisau itu langsung dipegang oleh Cecilia, yang artinya Adrian tidak ingin Emily tahu rahasianya dengan membunuhnya dan membuat seolah-olah Cecilia lah pembunuh Emily. Polisi lantas menangkapnya dan membawanya ke rumah sakit jiwa karena menganggap Cecilia telah menggila. Esoknya, Cecilia diinterogasi oleh polisi dan salah satunya adalah oleh James, temannya. Dia menceritakan bahwa dia punya sesuatu yang membuktikan bahwa Adrian masih hidup. Namun, dia tidak bisa mengatakannya saat itu karena dia merasa Adrian ada di dekatnya. Di sini James dan polisi satunya menyimpulkan bahwa memang benar Cecilia pikirannya sudah terganggu. Esoknya, Cecilia diberitahu oleh salah satu perawat bahwa dirinya telah hamil dari hasil tes darah yang dilakukan sewaktu Cecilia pingsan pada saat wawancara tempo hari. Perawat tersebut melanjutkan bahwa ternyata Cecilia hamil sejak sebulan yang lalu, tepat sebelum dia kabur dari rumah Adrian. Oke, scene berlanjut di mana Tom datang menemui Cecilia. Dia datang sebagai pengacaranya Cecilia karena Cecilia terikat kontrak dengan yayasan Adrian. Tom mengatakan bahwa Cecilia terlibat urusan kriminal dan ada masalah dengan kesehatan mental, di mana kemungkinan warisan dari Adrian akan dibatalkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Cecilia, kecuali Cecilia mau balik dengan Adrian dan mau merawat bayi yang dikandungnya. Wah, di sini mulai terlihat konspirasi yang dilakukan oleh Tom dan kakaknya Adrian. Tentu saja Cecilia menolaknya karena Adrian telah membunuh adiknya dan Tom memberikannya waktu 3 hari untuk berpikir. Setelah itu Cecilia dibawa kembali ke kamarnya.
Sesampainya di kamar, Cecilia lantas mengambil pena yang telah dia sembunyikan di kamarnya, di mana pena ini diambil dari tas milik Tom sewaktu Tom lengah. Ternyata pena ini akan digunakan untuk bunuh diri supaya Adrian tidak bisa memiliki anak yang dikandungnya dan agar masalah ini cepat selesai. Namun, tiba-tiba ketika Cecilia ingin merobek tangannya, Adrian langsung mencegah untuk bunuh diri. Rupanya, Cecilia melakukan itu hanya untuk memancing Adrian muncul, dan ketika Adrian muncul, Cecilia langsung menusuknya dengan pena yang dibawanya. Namun rupanya Adrian masih hidup. Karena teriakannya, petugas datang, namun Adrian berhasil melumpuhkannya. Melihat pintu kamarnya terbuka, Cecilia berusaha melarikan diri, namun dirinya menabrak petugas yang lain, yang mengakibatkan dia ditangkap kembali. Namun sial bagi petugas tersebut, mereka harus tewas di tangan Adrian. Begitu juga beberapa petugas lain yang datang ke sana. Adrian lantas melangkah keluar, namun dikejar oleh Cecilia dengan memegang pistol di tangannya, dan Cecilia mengejarnya sampai ke tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, Cecilia berhasil ditangkap oleh Adrian dan mengatakan bahwa dia akan menyakiti orang-orang terdekat. Setelah itu, Adrian lantas pergi. That innocent young girl. Hold it! Show me your hands! Don't do anything stupid. Cecilia langsung berusaha mengejarnya dengan menggunakan mobil. Sambil di jalan, Cecilia berusaha menghubungi James untuk mengatakan agar segera pulang karena Sydney dalam bahaya. James langsung pulang, namun terlambat. Rupanya Adrian sudah lebih dulu sampai di sana dan sudah sempat menyakiti Sydney. James yang melihat anaknya disakiti berusaha mencari orang yang menyakitinya, namun sial, James juga dihajar sampai babak belur. Ketika Adrian akan membunuh, tiba-tiba datang Cecilia dari luar dan langsung menyemprot Adrian dengan cairan pemadam kebakaran, sehingga menyebabkan Adrian menjadi terlihat. Dan setelah itu Cecilia langsung menembaknya dengan pistol yang dibawanya, dan akhirnya Adrian pun meninggal. Ketika Cecil membuka topeng dari baju khusus yang dipakai Adrian, Cecil sangat terkejut. Rupanya yang dibunuhnya itu bukan Adrian, melainkan Tom, adiknya. Melihat hal tersebut, James lantas memerintahkan pasukan khusus untuk memeriksa kediaman Adrian, dan mereka menemukan ternyata Adrian disekap di sebuah gudang bawah tanah. James lantas menginformasikan kepada Cecil perihal ditemukannya Adrian yang sedang disekap di rumahnya. Namun, Cecil tidak lantas mempercayainya karena dia tahu betul tentang Adrian dan masih yakin bahwa sebenarnya Adrianlah yang ada di balik semua ini. Malam itu akhirnya Cecil menelpon Adrian dan mengatakan akan ke rumah Adrian. Sepertinya di sini Cecil memiliki sebuah rencana. Oke, lanjut. Sesampainya di kediaman Adrian, Cecil diajak makan malam yang telah disiapkan Adrian. Di sana, Adrian minta maaf karena telah memperlakukan Cecil dengan tidak baik dan siap membuang semua yang dimilikinya untuk pembuktian. Di sini, Cecil mengatakan dia hanya ingin Adrian berkata jujur agar Adrian mau mengakui semua perbuatannya. Namun, dibantah Adrian dan bersumpah bahwa bukan dialah pelakunya, melainkan Tom, adiknya. Akhirnya, Cecil minta izin untuk merapikan bajunya. Adrian pun mengizinkannya. Sambil menunggu Cecil datang, Adrian pun mulai makan. Dan ketika dia memotong steak, rupanya pisau yang dipegangnya tiba-tiba mengarah ke lehernya dan Adrian pun tewas tergorok, seolah-olah bunuh diri. Rupanya ketika Cecil pergi ke toilet, dia mengambil baju khusus yang sudah disembunyikannya, sehingga menyebabkan dirinya tidak terlihat dan langsung mendekati Adrian serta membuat seolah-olah Adrian bunuh diri. Dan setelah itu dia kembali lagi ke toilet untuk mengganti kembali bajunya. Ketika keluar dari toilet, Cecil seolah-olah terkejut dan langsung menelpon 911. Kenapa Cecil menggunakan cara itu? Ya karena kalau Cecil langsung membunuh, tentu saja dia akan ditangkap polisi. Polisi pasti akan melihat dari kamera pengawas. Sedangkan dengan cara yang tadi, Cecil akan terbebas dari hukuman dikarenakan polisi akan mengira Adrian bunuh diri. Dan tamat. Oke teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada, sekian alur cerita dari Papa. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Serta nantikan alur cerita dari Papa selanjutnya. Oke, sampai jumpa.